Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita ketemu lagi di channel Diskusi Matematika 54. Nah, kali ini kita akan bahas materi mengenai polinomial atau suku banyak, ya. Nah, ini adalah video yang pertama, ya, video yang pertama di materi polinomial ini. Dan teman-teman semua jangan lupa di subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54 supaya nanti teman-teman semua nggak ketinggalan kalau ada updatean-updatean video untuk pembelajaran. Oke? Nah, sekarang kita akan mulai dulu teman-teman berkenalan dengan yang namanya polinomial, ya. Nah, sebelumnya nih saya mau kasih tahu dulu bentuk umumnya. Bentuk umum dari polinomial itu seperti ini teman-teman. Adalah an x pangkat n ditambah a n-1 x pangkat n-1 ditambah a n-2 x pangkat n-2 tambah dan seterusnya, ya, sampai dengan a0. Nah, ini apa aja sih teman-teman? Kita lihat di sini. Jadi yang namanya polinomial itu punya suku. Nah, ini suku nih teman-teman. Ini suku, ini suku, ini suku gitu ya. Nah, karena sukunya banyak, jadi disebut dengan suku banyak gitu. Nah, dalam suku-suku ini juga ada unsur-unsur teman-teman. Ada koefisien ya. Nah, ini namanya koefisien nih. Ini koefisien. Ini koefisien gitu ya. Ini koefisien. Dan koefisien ini harus bentuknya bilangan real teman-teman. Jadi nggak boleh bilangan imajiner ya. Ini disebut dengan polinomial. Kemudian ada variabel nih teman-teman. Ini ada variabel. Ini variabel. Ini ada variabel lagi. Ini ada variabel lagi. Ya, jadi yang si x-nya itu namanya variabel. Ya. Kemudian ada suku yang nggak ada variabelnya nih. Mana nih suku yang nggak ada variabelnya? Nah, paling ujung. Nah, ini suku tanpa variabel. Ini disebut dengan konstanta. Ya, disebut dengan konstanta. Kemudian ada apa lagi di polinomial? Nah, di sini ada pangkat, teman-teman ya. Dilihat di sini ada pangkat, ya. Pangkat dari variabelnya ya, pangkat dari variabelnya. Nah, ada ketentuan teman-teman, apakah itu disebut polinomial atau bukan, ya, yaitu adalah dilihat dari pangkatnya nih, ya. Jadi pangkat variabelnya, pangkat dari variabel itu harus bilangan bulat non negatif, ya, atau biasa kita sebut dengan bilangan cacah ya. Teman-teman mungkin taunya bilangan cacah gitu ya, bilangan bulat non negatif. Itu berapa aja sih? Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Jadi nggak boleh bilangan negatif, nggak boleh perperan, pecahan, nggak boleh ya. Apalagi akar-akaran gitu ya, udah pangkat akar lagi. Nah, itu menjijikan sekali. Dan itu bukan polinomial teman-teman ya. Jadi polinomial di sini kita batasi untuk yang pangkatnya bilangan bulat non negatif atau bilangan cacah ya. Nah, kemudian ada apa lagi sih yang ada di polinomial ini? Nah, di sini ada suku utama, teman-teman. Ya, ada suku utama. Suku utama. Ya. Suku utama dari polinomial itu apa sih? Suku dengan pangkat tertinggi. Suku dengan pangkat variabel tertinggi. Ya. Yaitu yang mana? Kita sebut dengan yang ini misalkan. Nah, gitu ya. Yaitu adalah si an x pangkat n gitu ya. Nah, ini disebut dengan suku utama ya. Nah, suku utama ini kan dengan pangkat tertinggi teman-teman ya. Pangkat tertingginya itu misalkan adalah pangkat n nih gitu ya. Nah, pangkat tertinggi dari suku utama atau pangkat dari suku utama nih, pangkat dari suku utama menyatakan derajat polinomial gitu ya. Jadi misalkan nih saya punya polinomial contoh ya. Contohnya misalkan 2x pangkat 7 tambah 3x pangkat 3 tambah 10x pangkat 2 tambah 7. Nah, ini salah satu contoh bentuk polinomial teman-teman ya. Di sini kita punya nih suku utamanya adalah 2x pangkat 7 karena x dengan pangkat tertinggi ya. Nah, karena x-nya di sini pangkat 7, maka bisa disebut dengan polinomial ini adalah polinomial derajat 7 gitu ya, karena di sini pangkatnya pangkat 7. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman definisi dari derajat polinomial. Nah, kalau kita tuliskan koefisiennya ya, koefisien pada polinomial. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini teman-teman.
dalam kurung gitu ya. Pertama adalah 2. 2 itu adalah dimulai dari koefisien X pangkat 7 ya. Kemudian, nah ini kalau kita nulis koefisien nggak boleh langsung 3 teman-teman ya. Kenapa? Karena ini 7 loncat ke 3. Ini nggak boleh gitu. Jadi harus udah 7 kan 6 dulu gitu ya. Jadi X pangkat harus berurutan gitu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, karena di sini X pangkat 6-nya nggak ada gitu ya, maka koefisiennya adalah 0. Pangkat 5-nya nggak ada lagi, berarti 0. Pangkat 4-nya nggak ada lagi, berarti 0 lagi. Pangkat 3-nya baru ada nih, 3. Oh ya udah berarti 3. Pangkat 2-nya ada nggak? Ada, 10. Oke. Pangkat 1-nya ada nggak? Nggak ada. Oh, 0 lagi berarti. Udah pangkat 1 berarti pangkat 0 dong. Atau konstanta ya. Konstantanya berapa? 7. Ada ya. Gitu dia. Jadi ini adalah koefisien dari polinomial 2, 0, 0, 0, 3, 10, 0, 7. Dan ini berurutan dari X pangkat 7, X pangkat 6, X pangkat 5, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, X pangkat 0. Gitu dia teman-teman. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimana cara nyari nilai polinomial. Nilai polinomial. Sebenarnya sih ini gampang banget ya. Gampang banget, caranya sama kayak ngerjain fungsi biasa gitu. Kita ambil contoh deh, biar lebih gampang ya, biar lebih jelas. Contoh saya punya polinomial 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 4 min 5, misalkan gitu ya. Tentukan nilai polinomial saat x-nya sama dengan 2, misalkan gitu. Oke, saat x sama dengan 2. Nah, caranya gampang banget, tinggal kita masukin aja 2-nya ke sini gitu ya. Berarti untuk x sama dengan 2, maka polinomialnya jadi 3 dikali 2 pangkat 3 ditambah 2 kali 2 pangkat 4 gitu ya. 2 pangkat 4 dikurang 5 gitu. Tinggal dimasukin aja 2-nya nih ke x-nya gitu. Jadi berapa nih? 3 dikali 8 ditambah 2 dikali 16 dikurang 5. Jadi 24 ditambah 32 dikurang 5. Maka hasilnya ini adalah 51 ya. Nah gitu dia teman-teman. Oke, nah buat nyari nilai dari polinomial ini bisa kita gunakan juga cara Horner teman-teman. Ya, dengan cara Horner. Caranya gimana? Nih Horner. Caranya adalah kita tulis dulu koefisien polinomial. Nah ingat ya, kalau nulis koefisien harus seperti ini ya, berurutan dari x pangkat tertinggi, kemudian berkurang 1 sampai paling ujung adalah konstanta. Dan nggak boleh ada yang kelewat teman-teman ya. Jadi kalau udah misalnya mulainya dari 8 berarti harus 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi nggak boleh dilewat-lewat. Oke, misalkan kita ambil contoh di sini ya, 3x pangkat 3 tambah 2x pangkat 4. Tapi di sini kita lihat teman-teman, pangkat tertingginya adalah pangkat 4. Berarti kita harus tuliskan terlebih dahulu pangkat 4-nya gitu. Jadi di sini kita tulis koefisiennya adalah 2 dulu gitu ya. Ini untuk x pangkat 4. Udah x pangkat 4 berarti kita harus tulis x pangkat 3-nya. Ada nggak nih x pangkat 3? Oh ada, ternyata berapa? 3. Ya udah tinggal tulis di sini koefisiennya 3. Udah x pangkat 3, kita harus tulis x pangkat 2. Ada nggak x pangkat 2? Oh nggak ada. Kalau nggak ada berarti 0. Udah x pangkat 2. X pangkat 1. Ada nggak x pangkat 1 di sini? Nggak ada. Oh berarti 0 lagi. Kemudian udah x pangkat 1 baru konstanta gitu ya. Konstanta. Ada nggak konstantanya? Ada, yaitu min 5. Barulah di sini kita tulis min 5. Jadi harus seperti ini teman-teman. Ya, jadi ujungnya itu adalah konstanta. Oke, nah sekarang caranya ini kita buat garis ke sini teman-teman. Buat garis kita kurungin ya. Terus x yang mau dimasukin angka berapa? Di sini lihat. Oh 2. Masukin sini 2. Nah, kita lihat sekarang teman-teman cara mengerjakannya ya. Ini ditambah di sini ya. Pertama, 2-nya ini kita turunin dulu nih. 2-nya turun ya. Kemudian 2-nya ini, 2 yang ada di sini ya, 2 yang ada di sini kaliin ke sini. 2 kali 2 berapa tuh? 4. Oh, berarti 4 tulis di sini 4. Jadi 2 yang di sini kalikan ke sini, tulisnya di sebelah sini gitu loh. Nah, baru jumlahkan dengan koefisien yang ada di atas. Jadi 7.
Nah, setelah dijumlahkan, 7-nya ini kaliin lagi kedua. Tulis lagi di sebelahnya. Nah, gitu. Ya. Jadi 4 tambahin 14. Kemudian udah ditambahin 14-nya kaliin kedua lagi, taruh di sebelahnya. 28. Tambahin lagi 0 tambah 28. Berarti 28 taruh di bawah. 28-nya kaliin lagi keduanya. Jadinya adalah 56. Gitu ya. Kemudian jumlahkan 56 tambah min 5, 51. Nah, yang paling ujung inilah disebut dengan nilai dari polinomial. Ya. Nah, itu dia teman-teman. Oke, itu aja mungkin untuk pembukaan ya, bagaimana cara mencari atau apa aja sih unsur-unsur yang ada di dalam polinomial dan bagaimana cara mencari nilai polinomial dan perkenalan dengan cara Horner. Oke, silakan lanjut part 2-nya untuk belajar lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.